Di kitab Kejadian Adam mengenal Hawa itu bukan kayak kenalan, tapi lebih ke Adam bersetubuh dengan Hawa. Oh gitu, nggak kenalan dulu ya? Maksudnya iya, jadi Nah, kekudusan hari ketujuh ini, ya kekudusan seks yang Allah buat dalam pernikahan ini sama kudusnya dengan hari Sabat hari ketujuh ini yang Allah sudah buat di pekan penciptaan. Ya, ini seks ini nggak selamanya negatif. Tapi kalau pornografi ini tense-nya itu udah memang negatif. Nah, jadi kalau kita bicara soal pornografi itu erat kaitannya dengan kata kecanduan. Dopamin yang banjir di otak kita, dia menekan frontal lobe. Dan ini menyebabkan kerusakan. Kalau frontal lobe rusak, apa yang terjadi? Jadi monyet. Enggak, kita nggak jadi monyet. Tapi cara berpikir kita akan rusak. Dan itu merusak kita sebagai manusia yang benar. Ini pornografi ini bisa juga menjadi alat membantu kita nih, Pastor, dalam hal yang baik. Kira-kira gimana tuh? Mungkin untuk pasangan suami istri yang udah bosen nih lihat satu sama lain kan. Mungkin sex life mereka udah kurang berapi lah ya. Dan banyak orang yang menggunakan platform pornografi ini supaya lebih membuat mereka lebih dekat gitu. Itu kan kemauan Tuhan ya, Pastor ya. Untuk suami dan istri menjadi lebih dekat satu sama lain. Itu gimana itu? Jadi Itu gini, bisa nggak itu? kalau kemauan Tuhan suami istri lebih dekat, Oke, halo semua penonton. Balik lagi nih di Upper Room Podcast. Gimana kita membahas hal-hal yang serius ya, tapi santai. Oke, di sini kita di-join sama tamu-tamu kita nih yang sangat berwibawa nih kelihatannya. Udah pakai jas aja gitu ini. Nggak bilang-bilang kan. Nah, kalau yang dari kanan siapa nih? Mungkin udah pada lupa yang kemarin. Atau nggak nonton biasanya. masih ketemu lagi dengan Pendeta Gute. Wih, Bang Guto, bukan Bang Guto? Oh iya, kemarin manggilnya Bang, Bang ya, Gute karena kan Bang dong. Batara, Ah. biar asik ngobrolnya panggilnya Bang Pendeta Gute. Oke. Bang Pendeta Guto sama. saya Bang Batara, shalom semuanya. Oke, dan saya sendiri Sani ya. Nah, kita nih hari ini mau ngobrolin sesuatu yang gimana ya bilangnya, Pastor ya, dan Bambat ya. Ini agak tabu sih ini. Ini kalau dibilang di gereja pasti orang agak sulit ini bahas di gereja kan. Apa tuh? Apa tuh? Kira-kira apa tuh, Pastor? Biasanya yang tabu itu berkaitan dengan pornografi kali ya. Oh, aduh, langsung tahu, Pastor Widi. Yang tabu-tabu itu. Iya. Karena biasanya di gereja kan yang formal bicaranya kan. Jarang gereja tuh bahas soal pornografi. Makanya katanya tabu itu ya. Itu juga sangat sulit dibawa di gereja ya itu ya. Nah, kita di sini mau bahas nih, mau diskusi lebih dalam kali ya. Apa sih itu pornografi dan mungkin sampai ke seks juga ya. Karena kan mereka itu Somehow related ya. something related satu, tapi mungkin channelnya beda kali ya. Kayak. Oke, nah pertama mungkin kita bisa diskusikan dulu nih, apa sih itu pornografi? Mungkin bisa dari Bang Bat atau Pastor Gute. Iya, by definition sebenarnya pornografi itu kan berkaitan dengan aktivitas seksual yang disalurkan melalui sarana media ya. Tapi saya lebih tertarik sebenarnya sebelum masuk ke pornografinya, apa sebenarnya pornografi itu dulu? Pornografi itu kan basicnya adalah seks ya. Seks ini juga nggak tabu kok. Seks ini kan jenis kelamin ya. Kelamin itu sebenarnya bukan hal yang tabu, karena semua punya kan. Nah, menjadi tabu karena mencegah mungkin ya orang-orang tua kita itu untuk disalahgunakan, sehingga seakan-akan itu suatu yang tertutup, yang tersembunyi, yang harus jangan diomongin deh, ini pokoknya nggak bagus gitu. Nah, karena itulah kemudian terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan, ya karena mungkin kekurang pengertian. Ini bagi
orang muda, anak-anak, remaja khususnya ya, ini yang terjadi. Nah, saya pikir seks itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan, yang tabu, tapi juga bukan harus dibicarakan secara vulgar, harus proporsional. Karena secara alkitabiah, seks itu kan sebuah karunia yang Tuhan berikan untuk melengkapi manusia. Bush, Nah, karunia. tujuannya itu sebenarnya adalah supaya manusia itu bisa berkembang biak. Itu plan yang Tuhan buat. Makanya dibuatlah manusia itu dengan karunia seks tadi. Nah, karunia yang mulia ini akan tetap pada tempatnya selama tidak disalahgunakan. Nah, tapi karena dosa terjadi pada diri manusia, sehingga seks yang mulia, yang kudus ini kemudian menjadi sesuatu yang disalahgunakan. Dan itu berefek sampai kita pada hari ini. Oke, wah, sangat jelas banget jawabannya ya. Bisa karunia ya seks itu ya, suatu karunia ya. Iya, karunia Tuhan berikan Waduh. bagi manusia. Mungkin Bang Bathara ada tambahan nih Bang? Iya. Kalau kita lihat tadi menambahkan poinnya Pak Bang Gute, Duta Gute. Bang Pastor Gute dong. Bang Pastor Gute. Sebenarnya kembali lagi pada saat pertama kalinya karunia ini, apa istilahnya ya, berkat ini diberikan ya kepada manusia. Pada saat itu manusia sedang dalam kondisi yang kudus sama seperti Allah lah pada saat itu. Ya. Nah, pada saat itu dengan pemikiran mereka yang belum defile istilahnya ya, masih murni, itu sesuatu yang sebenarnya biasa aja, ya kan? Seks itu sebenarnya sesuatu yang biasa. Bahkan kalau kita membaca Alkitab bahasa Indonesia, ketika ada kalimat di kitab Kejadian Adam mengenal Hawa, itu bukan kayak kenalan, tapi lebih ke Adam bersetubuh dengan Hawa. Oh gitu, nggak kenalan dulu ya Bang? Maksudnya iya, jadi ketika ada kata Adam mengenal Hawa, itu terjemahannya sebenarnya bukan Adam kenal dengan Hawa, tapi lebih ke Adam bersetubuh dengan Hawa. Jadi Oh gitu. Jadi kata di situ pun sebenarnya di Alkitab pun sebenarnya sudah ada istilah seperti itu, konsep itu sudah ada. Jadi memang bukan sesuatu yang tabu, tapi sayangnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pemikiran sudah mulai tidak murni lagi karena gambaran Allah sudah hilang. Akibatnya terjadilah penyimpangan atau abuse atau apapun yang seputar seks itulah gitu. Oh, nah benar banget Bang Bat. Ini manusia ini emang sangat ahli ya untuk membuat sesuatu yang bagus diberikan oleh Tuhan dan dirubah menjadi sesuatu yang rusak. Nggak rusak. Iya, jadi gini loh, di Kurang itu. di pekan penciptaan di Taman Eden, ketika Tuhan cipta manusia itu kan segala sesuatu diciptakan buat melengkapi manusia yang nanti diciptakan di bagian akhir penciptaan kan. Nah, sebenarnya karunia seksual itu, seks ya, itu sama halnya dengan ciptaan yang lain untuk melengkapi manusia supaya hidup dalam keadaan yang baik, bahkan yang terbaik. Nah, tadi kan sudah dibilang tuh, bersetubuh itu bukan satu yang tabu pada saat itu ya. Karena tujuannya adalah seks itu untuk bereproduksi, berkembang biak. Iya. Nah, dalam pikiran yang kudus, seks itu menjadi kudus. Tapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, nah seks yang tadinya kudus itu sekarang juga menjadi sesuatu yang tidak kudus karena dosa tadi. Nah, tapi ini bukan berarti ya udah kalau gitu kita harus hindari, enggak juga. Kita harus tetap melihat secara objektif bagaimana seks yang benar supaya jangan terjadi penyimpangan bagi kita yang Allah ingin untuk kita lakukan gitu. Wah, sangat benar sih, benar banget sih Pastor. Nah, kita kan udah tahu nih itu seks itu apa nih. Dan dari mana asalnya kan, itu dari Tuhan sebenarnya, ini karunia ya. Nah kita kan itu dan juga manusia sangat hebat ya untuk membuat sesuatu yang bagus menjadi jelek. Nah apalagi sekarang balik lagi nih saya tarik ke pornografi nih. Ini kan sesuatu yang sekarang sangat populer banget ya Pastor ya. Dan banyak banget orang yang nggak bisa hidup tanpa pornografi ini. Ini adalah seks yang disebarluaskan lah untuk kepada siapapun. Nah, kok bisa sih Pastor orang bisa sangat kecanduan lah untuk pornografi dalam pornografi ini? Jadi mungkin kita pisahkan dulu ya antara pornografi dengan seks. Nah, kalau seks ini nggak selalu negatif.
Benar, Pastor. Bukannya Iya. kalau orang udah berpikir di otak, udah dia lakukan. Di Enggak, by otak term Tuhan. dulu nih. Oh, by term dulu. By term ya. Ini seks ini nggak selamanya negatif. Tapi kalau pornografi, ini tense-nya itu udah memang negatif. Nah, jadi kalau kita bicara soal pornografi, itu erat kaitannya dengan kata kecanduan. Sebenarnya nggak ada orang yang tiba-tiba nih Sani candu pornografi, nggak ada. Buktinya apa? Emang anak bayi lahir bisa langsung kecanduan seks? Nggak bisa. Nggak bisa. Emang anak-anak yang sudah umur let's say 2 tahun, yang dia sudah bisa merasakan sensasi ya pada tubuhnya, dia bisa kecanduan seks? Enggak kan? Berarti kan seks itu sesuatu yang berproses. Kecanduan pornografi itu adalah sesuatu yang berproses gitu, yang memerlukan waktu dan beberapa hal yang terjadi sehingga itu menjadi sebuah pola kecanduan. Nah, orang yang kita sebutlah orang dewasa yang kecanduan seks, pornografi, ini kita term antara seks pornografi ini sering Kecampur ya, Pastor. kecampur. Tapi kita fokus ke pornografi dulu ya. Nah, orang yang kecanduan pornografi itu biasanya itu dimulai dari sesuatu yang sebenarnya dia tidak sadari bahwa itu menjadi triggernya dia. Oh, dia nggak sadar. Contohnya gini, sekarang kan era digital ya, orang buka internet bebas. Tapi untungnya sekarang Indonesia ini sudah lebih ketat lah pengaturan pornografinya. Tapi dulu atau di negara yang lain yang masih bebas buka akses internet, itu kan suka ada pop-up tuh kalau nggak diblok ya. Kita lagi buka website sesuatu kemudian ada pop-up. Kalau sekarang mungkin pop-up-nya bukan pornografi tapi judol ya. Kalau nggak diblok makanya harus diblok yang pop-up sini. Pop ads ya. Pop ads. Nah, muncul itu sebenarnya teknik yang dibuat oleh perusahaan pornografi untuk melempar umpan. Jadi gini, kalau kita mancing kan ada 2 cara, ada pancingan, ada jala. Nah, kalau pancingan ini sudah pasti ikannya hanya 1. Tapi kalau jala itu dilempar bisa apa aja dapat kan? Bisa udang, bisa ikan besar, ikan kecil, banyak sebenarnya dapat. Nah, pornografi yang dilempar melalui pop ads ini kena ke semua. Nah, mungkin waktu Sani buka, kemudian muncul pop ads pornografi ini, nggak aware gitu ya, apa nih? Kayaknya asik juga nih, gitu. Asik juga. Sekali, tapi belum begitu berefek. Nah, kemudian muncul 2 kali, tergoda kan, ini apa sih? Pasti. Linknya kayaknya asik nih, klik. Nah, buka, muncul nih yang masih ringan-ringan, ringan ya, yang belum berat lah ya. Berat. Baru kemudian kayaknya asik nih kalau lebih jauh lagi. Pengen tahu nih lebih Pengen tahu. dalam. Ini yang lebih lengkap edisinya gimana nih gitu. Kemudian cari tahu dan masuklah ke website itu. Pertanyaannya apa yang membuat Sani pengen dari tadi yang cuma klik sederhana kemudian mencari yang lebih lengkap dan lebih intens lagi dalam pornografi sampai kerja kecanduan? Tahu nggak? Apa yang membuat hal itu terjadi? Kalau dari Sani sendiri sih lebih ke penasaran ya, Pastor ya. Iya. Sesuatu yang kelihatan wah menarik nih kayaknya. Dan ini mungkin udah di bawah alam sadar kita juga kali ya. Iya, itu benar. Tapi ada satu hal lagi yang orang nggak sadar dan mungkin orang nggak tahu juga, yaitu ketika kita melihat tayangan pornografi, itu otak kita akan mengeluarkan satu hormon namanya dopamin. Oh gitu. Nah, dopamin ini adalah hormon yang membuat kita feel good gitu, rasa enak. Sama seperti misalnya kalau kita ujian terus dapat nilai bagus, enak kan? Nah, kayak gitu. Atau kita main games terus menang, enak. Wah, enak nih, satisfying gitu. Nah, sama juga kayak kalau kita makan manis loh. Kalau kita makan manis, makan enak, kan otak kita tuh kayak, enak banget nih. Setelah enak, apa yang terjadi? Ngantuk. Kita pengen lagi. Kalau makan, iya ngantuk kalau kebanyakan. Tapi orang pengen lagi. Nah, apa yang terjadi adalah waktu kita rasa enak itu, dopamin kan keluar tuh di otak kita dan mengguyur, enak. Dan ketika berjalannya waktu, dopamin ini diserap tubuh, habis. Waktu itu sudah habis, otak ini minta lagi. Mau lagi dong. Mau lagi dong dopaminnya. Nah, ini sama seperti yang terjadi ketika seorang kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba. Karena otak itu akan minta yang lebih dan lebih dan lebih lagi.
Nah, semakin berjalannya proses ini terjadi, maka otak yang tadinya eh, dapat dopamin tapi pada saat yang tepat, sekarang udah berantakan. Dopamin ini terus diminta setiap waktu. Efeknya adalah orang ini akan dalam kehidupan nyatanya akan mencari dan mencari, akhirnya menjadi kecanduan pornografi ini. Itulah kira-kira polanya yang terjadi ya. Secara sederhana bagaimana otak kita menangkap pornografi, mengolah, dan akhirnya tubuh produksi dopamin. Dopamin ini mengguyur otak kita, akhirnya kita menjadi kecanduan. Saat kita tarik itu, withdraw dari pornografi, itu menderita badan. Sama kayak narkoba kan begitu kan? Apa namanya itu kalau kecanduan terus di stop, apa istilahnya itu? Withdrawal symptom. Iya, withdrawal symptom. Ada bahasa Indonesia itu. Mungkin apa kalau tuh? narkoba itu sampai gemetaran, sampai apa ya? Apa enggak tahu. Nah, pornografi itu mirip kayak begitu. Jadi inilah bahayanya pornografi yang orang nggak sadari. Orang pikir tuh oke-oke aja. Jadi mungkin berbatal dulu deh. Saya agak panjang nanti nggak kebagian. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, jadi sebenarnya rencana Tuhan ini kan seks ini untuk tadi ya, untuk suatu yang mulia tujuannya, untuk berkembang biak. Dan Allah buat itu kudus. Kudusnya sama kayak apa, tau nggak? Sama ketika Allah berhenti hari ke-6, kemudian dia selesai hari ke-6 dan berhenti hari ke-7, dia kuduskan. Hari ke-7 itu menjadi hari perhentian. Supaya ciptaannya tahu bahwa dialah pemiliknya. Itu gunanya hari ke-7. Nah, kekudusan hari ke-7 ini, ya kekudusan seks yang Allah buat dalam pernikahan ini, sama kudusnya dengan hari Sabat, hari ke-7 ini yang Allah sudah buat di pekan penciptaan. Dan itu sebabnya, ya setan kan selalu pingin yang berbeda dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan bikin sesuatu yang baik, setan juga bikin sesuatu yang kelihatannya baik, tapi tujuannya untuk menarik kita dari Tuhan. Oke. Nah, Pastor, saya mau tarik balik nih kayaknya. Pastor bilang sesuatu yang sangat menarik nih. Bahwa kita kalau nonton pornografi, kita dapat dopamin nih. Wah, kita lihat, wah dopamin. Dopamin lagi nih, wah dopamin. Jadi kita pengen lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi kan. Nah, saya mau tanya juga nih, kan kita udah bilang nih pornografi dan seks itu sama lah apa. Mereka mirip-mirip lah ya sebenarnya sih. Ya, termsnya sangat susah dibedakan ya. Nah, kan ada aktivitas-aktivitas kayak kita ya cowok-cowok, Pastor. Kalau kita lihat apa film nih, terus Baywatch, terus cewek pakai apa bikini. Wah, kita juga dapat dopamin juga nih kita nih. Apakah itu masuk ke aktivitas yang pornografi juga, Pastor? Kalau kita yang lihat. Nah, di TikTok juga kan banyak banget yang seksi-seksi, yang goyang-goyang. Itu gimana itu, Pastor? Iya. Jadi medianya itu menjadi sarana pornografi. Aktivitasnya aktivitas seksual. Jadi poinnya dapat ya. Makanya aktivitas seksual yang benar itu nggak salah. Tapi aktivitas seksual yang salah kemudian dibuat di media sehingga sampai ke tangan kita menjadi suatu yang menyimpang, itulah disebut sebagai pornografi. Tadi pertanyaan Sani kan kayak ada film, TikTok, Instagram banyak banget. Instagram banyak yang membawa kita kepada pencobaan dalam konteks pornografi ya. Jadi inilah cara-cara yang dibuat oleh setan untuk menarik kita dari rancangan Tuhan yang benar. Sehingga membawa kita kepada aktivitas seksual yang salah. Ya. Oh, jadi kita harus hati-hati dong, Pastor ya? Nggak harus nonton memang full itu, tapi ada hal-hal kecil juga ya yang bisa membuat kita gimana ya, kayak mirip seperti itu lah. Iya, makanya Tuhan kasih kita hikmat dan akal budi. Makanya ada di bagian otak kita namanya frontal lobe. Frontal lobe ini bagian utama dari otak kita. Fungsinya itu menjadikan kita manusia. Nah, kenapa saya bilang manusia? Karena manusia itu berbeda dari hewan yang paling pintar sekalipun. Apa bedanya? Bedanya adalah Bang Ba tahu apa bedanya?
Monyet sama manusia bedanya di mana, Iya, Bang? simpanse itu hewan cerdas loh. Pintar ya. Wah, lebih cerdas. Lumba-lumba juga hewan Oh, pintar. lumba-lumba dia. Heeh. Tapi apa yang membedakan manusia dengan simpanse dan lumba-lumba? Ya, Menjadikan kita budi pekerti manusia. akal budi ya. Iya. Kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Dan itu hanya ada pada manusia. Nah, frontal lobe ini yang menjadikan kita sebagai manusia, dan juga ini frontal lobe ini juga menjadi sarana kita berkomunikasi secara spiritual dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita. Dopamin yang banjir di otak kita, dia menekan frontal lobe. Hmm. Dan ini menyebabkan kerusakan. Kalau frontal lobe rusak, apa yang terjadi? Jadi monyet. Enggak, kita nggak jadi monyet. Tapi cara berpikir kita akan rusak. Dan itu merusak kita sebagai manusia yang benar. Dimulai dari dopamin yang berlimpah tadi. Ya, ini sebenarnya luas ya. Bisa tadi saya bilang makanan manis bisa menyebabkan itu. Tapi yang paling umum terjadi adalah karena pornografi. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah, kan tadi dibilang seks ini bisa dirusak oleh pornografi. Karunia yang Tuhan berikan ini, bagaimana, dalam hal apa seks ini bisa di misuse ya istilahnya, Pastor? Mungkin ini pertanyaan buat Pastor. Dalam hal apa ini? Ini kita juga menjawab nih. Tanya nggak? Jadi penasaran kan? Saya jadi penasaran nih. Dalam hal apa ini seks ini bisa di misuse jadi sesuatu yang merusak desain Allah dari awal gitu mungkin, Pastor. Sekarang banyak kan yang terjadi. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, bukan hari ini loh terjadi. Dari dulu. Alkitab mencatat bahkan sejak zaman Sodom dan Gomora misalnya, itu kan seks itu betul-betul dibuat dengan cara yang sangat menyimpang. Makanya ada term sodomi. Itu dari kata Sodom kan. Apa yang kita mengerti dari kata sodomi ini adalah hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki. Nah, rancangan Tuhan adalah seks itu kan untuk apa tadi? Reproduksi kan? Untuk kebaikan yang Nah, sekarang bagaimana bisa laki-laki dengan laki-laki menggunakan seks itu sebagai rencana Allah dalam reproduksi? Mungkin habis seks mereka ke dokter bayi tabung kali, Pastor. Nggak gitu juga ya. Jadi, Iya. jadi inilah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ya, karunia yang baik yang Tuhan telah berikan itu sekarang menjadi tidak baik lagi karena bukan rancangan Tuhan yang salah, tapi manusia menyalahgunakan misuse tadi. Jadi yang pertama tadi antara gender ya, harusnya laki-laki dengan perempuan. Dari awal Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan ya. Terus ya udah, kalau laki-laki dan perempuan, berarti kita tinggal cari perempuan aja gitu, nggak usah langsung bisa berhubungan. Kan dalam masalah manusia lah nih. Nah, sebentar, Pastor. Ya, misalnya nih. Sebelum kita ke situ, ada bisikan-bisikan nih, pertanyaan-pertanyaan. Nah, kan kita udah bicara tentang mungkin efek-efek buruk dari pornografi ya. Nah kan, ini pornografi ini bisa juga menjadi alat membantu kita nih, Pastor, dalam hal yang baik. Kira-kira gimana tuh? Mungkin untuk pasangan suami istri yang udah bosen nih lihat satu sama lain kan. Mungkin sex life mereka udah kurang berapi lah ya. Dan banyak orang yang menggunakan platform pornografi ini supaya lebih membuat mereka lebih dekat gitu. Itu kan kemauan Tuhan ya, Pastor ya. Untuk suami dan istri menjadi lebih dekat satu sama lain. Itu gimana itu? Jadi Itu gini, bisa kalau kemauan Tuhan suami istri lebih dekat, itu benar. Oh iya. Tapi cara yang salah sudah pasti bukan rencana Tuhan. Jadi gini, pernikahan itu harus ada hubungan seks di dalamnya. Dan itu harus menjadi hubungan yang paling kudus, paling sakral di antara suami dan istri. Jadi ketika misalnya terjadi masalah seksual, apakah suami atau istri kemudian menggunakan pornografi sebagai sarana untuk membangkitkan gairah lagi. Iya, benar. Ini adalah sesuatu yang manusia rasionalisasikan sebagai sebuah cara yang benar. Padahal dalam rancangan Allah tidak pernah Allah merancang menggunakan seks itu untuk menjadi alat yang tadi digunakan dalam rumah tangga. Karena begini, Alkitab jelas menyebutkan kan, ketika seorang laki-laki melihat seorang perempuan dan dia muncul atau bernafsu, dia sudah berzina. Oke, dia mungkin sama istri berhubungan suami istri,
Tapi itu dipancing oleh karena dia melihat tayangan pornografi. Berarti dia mulai perzinahan, baru dia gunakan itu untuk berhubungan dengan suami Karena istri. perempuan lain yang ada di Karena situ ya. perempuan lain. Yang ada di Jadi situ. apakah itu hal yang di- benar? Iya. Tentu enggak dong. Nah, bisa juga Pastor, mungkin mereka mau belajar, Pastor. Kan kita kalau mau lihat orang bawa mobil, kita lihat orang bawa mobil. Cara orang bawa mobil main Iya. knalpot apa namanya? Kopling. Koplingnya gimana, nyetirnya gimana. Mungkin mereka mau belajar supaya membuat itu lebih bagus lagi, Itu Pastor. juga Cara rasionalisasi mereka. pikiran. Oh gitu. Karena gini, apakah anak kecil yang berjalan, dia harus melihat orang berjalan, bisa berjalan? Ya dilihat orang tuanya kan, Pastor, enggak? Kayak Iya. gitu ya. Apakah dengan melihat, dia pasti bisa berjalan? Enggak juga. Ya memang Tuhan karuniakan dia kemampuan untuk bisa berjalan. Begitu hubungan seksual. Jadi tanpa diajarin pun, ketika orang menikah, misalnya orang yang nggak pernah mengerti seksualitas ya, kemudian menikah, dia akan paham mana atau bagaimana melakukan hubungan seksual yang benar. Dia akan melakukan. Dan juga gini, itulah mengapa dalam pernikahan Kristen ada namanya konseling pranikah. Oh, Nah, gitu. konseling pranikah ini bukan hanya belajar soal bagaimana membina rumah tangga secara penampilan, tapi juga bagaimana membuat seks itu sebagai sarana untuk mempererat hubungan suami istri itu. Oh, semacam sex education gitu lah ya, Pastor. Iya, itu ada di dalam. Makanya nanti Sani kalau belum mau sampai situ soalnya. konseling pranikah bisa hubungi pendeta supaya nanti bisa dapat arahan yang benar. Oh iya, Di. Jadi nggak perlu nanti cari pornografi. Oh iya, Di. Puji Tuhan ya, Pastor. Mungkin dari Bang Wat ada konseling-konseling lainnya, Bang? Ya, jadi selain dari bukan masalah sekedar ada perempuan, ada laki-laki, ya udah bisa berhubungan. Tadi juga pendeta sudah bilang harus di dalam ikatan pernikahan ya. Kenapa Ya. Oh penting? gitu, harus ya, Bang? harus iya. Bukannya kita semua Nah, itu bersaudara pertanyaan dalam Tuhan. Itu pertanyaan bagus. Kenapa harus di dalam ikatan pernikahan? Jadi ini step kedua sebenarnya. Tadi kan Iya. pertama masalah gender kan, seks Iya. itu harus antara satu laki-laki dan perempuan, satu perempuan. Itu rancangan Tuhan. Nah sekarang, oke sudah laki-laki perempuan, tapi kepada siapa laki-laki itu, kepada siapa perempuannya? Itu kira-kira pertanyaannya. Jadi Bisa nggak kita lagi dengan pacar aja gitu kan? Pacar udah lama 5 tahun. Tunangan. Nah, atau tunangan lebih intinya Iya. tunangan misalnya. tunangan tuh udah ada ikatan yang khusus. Nggak? Ikatan cincin kadang udah kadang udah ada apa? Kwitansi cincin. Jadi kan tunangan ini kan cuma sebatas ikatan perjanjian pranikah gitu ya. Sebelum menikah, artinya saya akan serius untuk menikahkan dia bersama keluarga besarnya. Kira-kira gitu kan. Tapi secara formal, hukum dan agama itu kan belum ada. Oh, belum ada, Mas. Nggak tahu yang menikah gimana? Belum ada kan? Belum ada. Oh, saya. belum ada. Jadi mungkin dunia nggak masalah, yang penting udah tunangan. Yang penting sudah diikat dengan cincin kayak apa, dikit lagi kok nikah, Pastor, dikit lagi tanggung. nikah. Tapi bagi Tuhan, pernikahan yang kudus itu, hubungan seks itu harus ada dalam ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati Tuhan. Jadi selama dia belum menikah, selama dia belum diberkati dalam pernikahan yang kudus, maka seks yang dilakukan itu adalah sebuah hal yang Menyimpang ya. menyimpang dan dosa. Itu rencana Tuhan. Jadi tadi kan kita sudah masuk tuh ke poin, Efeknya ya. iya ke poin selain masalah gender, masalah hubungan seks dengan perempuan laki-laki tapi bukan pasangannya, gitu ya. Apakah ini penyimpangan juga? Iya dong, penyimpangan. Karena term pernikahan dan seks itu harus dalam satu bundle, satu paket yang Sepayung lah ya. sama. Iya. Di luar itu, walaupun dia laki-laki dan perempuan secara gender dibenarkan, tapi selama dia tidak memiliki hubungan suami istri yang sah dalam ikatan pernikahan yang kudus yang Tuhan rancang, maka itu merupakan sebuah perzinahan. Dan perzinahan itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Hukum berapa itu ya? 7. Hukum ke-7. Oke ya. Jadi makanya kita kadang-kadang suka ya karena tergantung apa yang kita baca itu akan pengaruh kita. Kalau kita baca Alkitab, Alkitab pengaruh kita. Kalau kita baca buku-buku yang dalam konteks mengarahkan kita kepada pengetahuan duniawi, ya pemikiran kita juga pemikiran yang sama. Duniawi. Iya. Nah itu sangat menarik juga ya, Pastor, yang kita bahas sih.
Pastor jadi sudah sempat bahas nih, udah sempat touch on efek secara fisikal ya. Ya. Dopamin lah, apa segala macem gitu kan. Hmm. Banjir dopamin lah. Nah, kalau secara, kan di sini ada fisikal dan ada juga mental ya, Pastor. Ya. Kalau dari sisi mental itu mungkin gimana? Apakah banjir dopamin ini akan mempengaruhi mental kita dan gimana bisa mempengaruhi mental kita? Orang yang menggunakan seks secara menyimpang, dia akan punya masalah dengan kesehatan mentalnya. Pertama, nggak ada orang yang menyimpang seks, dia terang-terangan. Iya kan? Dia kan sembunyi-sembunyi. Nah, orang yang sembunyi-sembunyi itu kan dia akan khawatir terus, akan takut ketahuan, takut apa. Iya kan? Kalau misalnya Sani punya pacar, kemudian melakukan hubungan seks yang sebelum nikah misalnya, apakah Sani akan terang-terangan? Oke, hubungan seks nggak Teman-teman mungkin, terang-terangan. Pastor. Jadi itu merupakan bagian dari kesehatan mental, anxiety, kecemasan kan, cemas orang tahu, kalau tentu keluarga besar bagaimana, segala macam, harus menikah, padahal masih kuliah, segala macam, dan itu salah satu bukti bahwa hubungan seks yang salah akan membuat masalah pada kesehatan mental, dan masih banyak yang lainnya. Misalnya tiba-tiba hamil gitu kan. Oh, makanya pakai pelindung dong, Mom. Ya kadang kan pelindung bisa gagal kan. Oh, iya, benar juga. Iya kan. Contoh lah ya seperti itu. Jadi bisa benar juga sih Pastor ya, bisa menimbulkan kecemasan. Jadi lebih banyak ruginya ya betul. Iya, banyak ruginya. Ya mungkin ada hal yang bisa dinikmati sesaat, tetapi setelah itu, Makanya kita lakukan terus. iya, sekali aja bermasalah, apalagi terus-terusan. Ya, betul, Pastor. Iya. Belum lagi risiko kan terkena penyakit Sakit, menular kelamin, STD, apa iya, segala dan macam. sebagainya. Jadi memang apa yang Tuhan rancang itu adalah sesuatu yang baik buat kita. Nah, kita ini setelah berdosa selalu mencari cara untuk tidak melakukan yang baik. Dan Tuhan gak bisa larang loh. Jadi kalau Sani mau melakukan hubungan seks yang menyimpang misalnya, Waduh, karena pornografi, Tuhan nggak larang. Nggak bilang, Sani nggak boleh ya, nggak boleh. Kan Tuhan sejak awal Tuhan sudah kasih tahu ini yang benar, ini yang baik. Kalau kamu lakukan, hidupmu akan baik-baik saja. Kalau kamu nggak lakukan, itu Tuhan nggak akan terganggu kok. Tapi kita yang akan menderita. Mau tanya nih, Pastor, pemberian Tuhan itu seperti kitab Kidung Agung ya, Pastor ya? Ya. Kok Kidung Agung, Sani mau tanya nih, karena kita masih kok Kidung Agung itu ada di Alkitab, itu gunanya apa, Pastor? Loh, orang berpikir begini, kadang-kadang Kidung Agung itu sebagai suatu pornografi atau seks yang negatif. Kama Sutra Alkitab itu. Makanya kan itu menjadi Kama Sutra karena Sani sering baca Kama Sutra. Wah, itu bukan percayaan saya sih itu. Iya. Kita lihat gini, makanya saya bilang apa yang mengisi pikiran kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat sesuatu objek. Waduh. Iya, kalau kita isi dengan hal majalah pornografi, tonton pornografi, baca Kidung Agung, kita pikir itu buku pornografi. Waduh. Tapi kalau pikiran kita diisi dengan hal yang benar, hal yang kudus, hal yang mulia, hal yang suci, kita pornografi itu sebagai petunjuk bagaimana Tuhan menjadikan seks itu karunia bagi manusia. Makanya bagaimana laki-laki menghargai tubuh istrinya, ya, lehermu yang panjang, lehermu dan buah dadamu, itu bukan pornografi. Itulah yang Tuhan ingin sampaikan, bahwa suami harus menghargai istrinya dengan segala keindahan yang Tuhan rancang dalam tubuh istrinya. Itu bicara pornografi. Makanya kalau kita isi dengan Kama Sutra, kita lihat Kama Sutra ini. Itu mungkin yang nanya bisa dengar kali, Mas. Terwakilkan ya. Iya, terwakilkan. Iya. Oke, mungkin sekalian kita udah masuk di apa namanya, sisi spiritualismenya ya, Pastor ya, sisi spiritual. Nah, gimana tuh? Jadi saya kasih sama Iya, Bang nggak ngomong nih tadi, udah sangat semangat dia katanya. Iya. Mungkin selain daripada faktor kesenangan sesaat yang ditimbulkan oleh dopamin tadi, mungkin salah satu alasan kenapa orang juga melakukan penyimpangan seks melalui pornografi mungkin karena dia juga mungkin pengen penasaran ya. Tadi saya bilang ada juga yang penasaran ya. Wah, penasaran Pengen banget, banyak tahu, itu. Iya kan. Obat. Kalau dilihat penasaran mungkin ya nggak tahu ya, mungkin apakah ketika penasarannya mungkin timbul karena melihat
pasangan yang ada di dalam film itu mungkin ya, melihat bagaimana mereka sangat passionate, sangat sepertinya seakan-akan mencintai satu sama lain begitu on fire-nya lah begitu ya mungkin. Dan mungkin seperti ada kekosongan yang timbul di hati orang yang menonton itu, pengen juga gitu seperti pasangan yang ada di dalam tayangan itu, pengen dicintai, pengen, ya kan, sepertinya ada. Jadi secara tidak langsung dia menyalurkan kekosongan yang ada dalam hatinya itu, atau rasa cinta yang dia perlukan itu melalui tayangan itu sebenarnya. Jadi jadi sepertinya seakan-akan dia tuh ada kekosongan, ada rasa haus yang harus dipuaskan, tapi mungkin dengan cara yang lain. Ya, ya mungkin ini yang karena kan kadang kalau kita lihat film-film sinetron ya sekarang ya, atau film-film FTV atau apalah ya kan, atau masyarakat di mana kita tinggal sekarang, kita selalu mendengar kalimat-kalimat, oh kalau lu nggak kalau lu sayang sama gue, buktiin dong, ya entah peluk ya, entah pegang tangan atau cium apa kayak segala macam gitu kan. Wujud daripada cinta atau sayang itu tuh harus ada tindakan kan gitu. Nah, benar, sampai bahkan di luar nikah, sebelum nikah pun udah harus dilakukan gitu. Benar, kan. Bang. Benar nggak? Cinta itu butuh bukti, kalau perbuatan kan. Kalau nggak ada perbuatan berarti nggak cinta dong. Gitu kan. Iya. Ya kan. Atau begini juga. Jadi kalau mau cari pasangan yang benar-benar cinta, carilah pasangan yang menghargai tubuhmu. Wih. Kalau dia menyalahgunakan tubuh kita, ini bagi perempuan khususnya ya, bagi teman perempuan, jangan pilih jadi pasangan hidupnya. Karena sudah pasti tidak mencintaimu dengan tulus dia. Dia hanya inginkan tubuhmu dan keindahannya. Tapi kadang mereka membungkus itu dengan cara, kalau nggak mencintai yang, kalau tidak memberikan semua, artinya mencintai tidak sepenuhnya kan gitu kan, dibalikin sama mereka seperti itu. Iya kan, nggak tulus nih. Masa ada yang tahan gitu kan? Nah ini mungkin membuat anak-anak muda di zaman sekarang, anak muda Kristen ya mungkin ya, bukan anak muda Kristen, nggak semua anak muda di Indonesia ini ya mungkin berpikir seperti itu mungkin kan. Jadi gue harus ini dong menunjukkan secara maksimal gitu kan. Mungkin itu ya kali ya, karena kalau cuma pegangan tangan doang, ya nggak anak seru kecil lah. diseberangin. Anak kecil diseberangin juga kita pegang tangan gitu kan. Nggak seru dong. Iya, dari mana kan kita pengen nunjukin ya laki-laki gitu kan, pegang sama dia. Masa cuma pegang nenek-nenek, nyeberangin nenek-nenek juga kita pegang tangannya. Masa cuma sebegitu doang ya kan. Iya sih. Gimana nih kalau menurut Sandi? Wah, kayaknya saya lempar ke pastor aja kalau gitu. Nah, ini Pastor Bamat udah bilang mention something interesting sih. Ada yang kekosongan di dalam orang tersebut yang harus dipenuhi gitu. Nah, itu kan suatu yang sebenarnya ada berarti sumber yang lebih dalam ya, yang menyebabkan kenapa kita bisa sampai ke pornografi dan seks ini. Jadi bicara soal kekosongan, ya mungkin tuh bisa dialami siapa aja. Tapi kekosongan itu kan bukan berarti harus diisi dengan kepuasan seksual. Betul nggak? Iya. Iya, karena hidup kita ini bukan melulu soal seks kok. Nah, terus gimana dong? Ada orang yang puas kalau dia dapat pekerjaan yang bagus, puas juga. Kosongnya diisi. Atau dia punya pasangan yang mungkin secara seksual tidak memiliki fungsi yang baik gitu ya. Kan ada juga orang yang punya masalah ya, tanda kutip kekhususan. Oh, di kursi roda apa sama ya, sebagainya. Tapi dia puas, dia nggak merasa kosong karena dia diisi dengan kasih sayang, perhatian dari pasangannya. Jadi untuk mengisi kosongan tidak selamanya diisi dengan seksualitas. Dan kalau itu menjadi pikiran kita, ya maka kita akan cenderung mengarah kepada penyalahgunaan seks itu hanya untuk memuaskan kekosongan kita. Makanya Tuhan tidak pernah, ya dari awal Tuhan merancang manusia itu akan memiliki pasangan. Ya, itu kita harus yakini itu ya, karena itu firman Tuhan. Dan kalaupun misalnya Tuhan izinkan manusia untuk tidak menikah, Tuhan sudah akan juga melengkapi dia dengan kuasa untuk bisa hidup tanpa pasangan hidupnya, termasuk juga dalam kebutuhan seksnya. Jadi ini kita harus imani dan kita pahami. Jadi makanya kita harus selalu ingat bahwa rancangan Tuhan itu terhadap seksualitas itu adalah suatu yang kudus. Tuhan berkati. Tuhan
istimewakan itu. Mm-mm. Makanya 2 lembaga yang Tuhan berkati di Taman Eden pada penciptaan itu adalah hari perhentian, hari Sabat, dan pernikahan. Sama ini kekudusannya. Dan kita harus betul-betul menjadikan pernikahan itu sebagai sesuatu yang kudus, termasuk juga hubungan seksualnya. Jadi tidak akan ada hubungan seks di luar nikah, atau hubungan seks yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan tadi, yang laki-laki dan perempuan, dan tidak ada hubungan seks yang dilakukan di luar dari lingkaran pernikahan. Mungkin sedikit melihat benang merah dengan apa yang Pendeta baru bilang tadi. Kadang kalau saya perhatikan ya, misalnya film-film yang film barat yang misalnya tiba-tiba ada perselingkuhan gitu misalnya ya, suami istri terus suaminya misalnya melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, biasanya wanita yang jadi selingkuhan laki-laki ini setelah mereka melakukan hubungan intim, biasanya perempuan ini memiliki attachment yang kuat kepada laki-laki ini, walaupun sebenarnya laki-laki ini adalah istrinya wanita lain. Akibatnya wanita ini selalu pasti pengen coba telepon, pengen coba WhatsApp, pengen coba. Kenapa bisa timbul seperti itu? Karena perempuan ini merasa saya sudah berhubungan intim dengan dia dan Sudah jadi ikatan. sudah terjadi ikatan secara emosional. Wah. Iya, secara emosional, jadi membuat dia berpikir walaupun itu di luar pernikahan ya. Jadi ada rasa memiliki tapi yang tidak bisa dilakukan karena tidak ada ikatan pernikahan di situ. Jadi secara hukum juga tidak ada ikatan di situ. Jadi itu penderitaan sebenarnya. Penderitaan buat khususnya yang diselingkuhin. Iya kan? Karena dia pengen ada rasa memiliki. Itu mungkin bahayanya juga. Kenapa kalau kita melakukan seks di luar nikah itu berbahaya, karena ada istilahnya ada ikatan emosional tapi secara legalitas tidak bisa dipenuhi, dan itu membuat pihak itu kan kedua-duanya kan menderita kan gitu. Makanya film itu akibatnya si perempuan menghubungi lewat WhatsApp. Nah, di HP-nya ini dibales, sementara istri yang ngecek HP-nya tiba-tiba ketahuan, mata berantem semua lah. Iya kan? Terjadi perceraian. Nah, itu salah satu dampak dari pornografi dan seksualitas yang salah. Terjadi perceraian. Kalau perceraian ini kan bukan hanya bicara soal perpisahan antara suami dan istri, tapi juga faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Nah, oke nih, kita udah bahas nih panjang lebar ya, lumayan ya. Apa itu pornografi, apa itu seks, efeknya mental, mental, fisikal, dan spiritual aspeknya. Nah, kita ini mungkin waktunya terbatas ya, Pastor ya. Kita ada pesan-pesan nggak kepada mungkin lebih ke anak-anak muda nih, yang baru mau masuk di dunia persilatan inilah, Pastor. Mungkin ya gimana supaya bisa tetap menjaga aktivitas-aktivitas yang kita bicarakan ini tetap kudus dan yang seperti di intentionnya Tuhan. Iya. Jadi orang muda ingat, rancangan Tuhan adalah untuk membawa kebaikan buat kita. Termasuk juga dalam konteks seks dan kaitan yang ada di sekitarnya. Jadi gunakanlah seks pada tempat yang benar, waktu yang benar, dan tujuan yang benar. Jangan jadikan pasangan kita hanya sebagai objek seks kita. Kita harus pastikan bahwa kita akan melakukan hubungan seksual dengan orang yang sudah menjadi satu dengan kita dalam ikatan pernikahan yang kudus. Supaya kita diberkati dan kita hidup dalam keadaan yang berbahagia. Wah, mungkin ada juga Pastor untuk yang bukan muda lagi, yang udah dalam ikatan bertumbuh. pernikahan ya, yang sudah menikah, yang sudah veteran lah ya, gini-ginian lah Pastor. Tetap pertahankan kekudusan pernikahan. Karena menikah itu sekali lagi memang harus disertai dengan hubungan seks yang sehat. Tapi ada kalanya pernikahan itu tidak juga bisa diisi dengan seks yang normal ya, karena mungkin ada masalah tadi ya, ada terjadi sakit dan sebagainya. Tapi tetaplah cintai pasanganmu, tetaplah hargai pasanganmu, dan peliharakan kasih dalam rumah tangga. Sehingga kasih itu akan memenuhi kekosongan dalam kebutuhan akan seks kita. Oke, nah Bang Bat. Iya, jadi buat anak-anak muda mungkin ya
kan Alkitab sering bilang ini kejadian, satu seorang laki dia akan disihir suami akan orang tuanya dan dia akan dengan orang tuanya dan bergabung dengan istrinya gitu kan. Iya. 1 + 1 Sama dengan sama dengan satu. 1. Nah, tapi 1 ini kan udah utuh. Tapi seringkali aku berpikir pasangan gua akan melengkapi gua. Padahal kita bilang 1 + 1 sama dengan 1, bukan setengah plus setengah jadi 1. Jadi jangan mencari kelengkapan di pacar atau pasangan. Bahkan Adam dan Hawa sendiri kalau kita mundur, sebelum Adam melihat Hawa, coba tebak siapa yang Adam melihat pertama kali? Sebelum Adam ketemu Hawa. Domba. Enggak, wajah Tuhan. Ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, matanya terbuka, siapa yang udah Tuhan. Jadi sebelum Adam ketemu Hawa, Adam ketemu Tuhan. Setelah Adam ketemu Tuhan, Adam ketemu pekerjaan yang dikasih Tuhan. Setelah ketemu pekerjaan, baru dia ketemu Hawa. Kan begitu kan? Iya. Oke. Nah, terima kasih nih kepada Pastor Gute dan Bang Bat. Untuk teman-teman yang lagi nonton nih, yang udah sampai di akhir, kalau ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa lihat di platform sosial media kita, Upper Room, di Facebook, YouTube, dan Instagram. Bisa juga langsung datang ya? Konseling juga bisa. Konseling langsung datang ke gereja nih. Nah, di gereja kita kebetulan kita open discussion-nya. Ini hal-hal seperti ini tidak tabu ya di gereja kita ya. Ya kan, Pastor? Iya, Ya kan, bukan Bapak? hal yang tabu. Yang tahu. Terus kita tempatkan pada tempat yang benar. Oh, gitu. Nah, Dan kita juga ada pelayan bahasa Inggris ya. iya, benar Jadi kalau banget. konseling, misalnya pasangan kita foreigner yang berbahasa ya? Inggris, come to our church ya. Oh, iya. Karena kita juga ada service in English ya. Iya. Oke, amen. Alright. Oke, semuanya. Thank you for watching. See you on the next one.